Kalian tahu kalau tahu deh. hari H sebelum konser laptop kebakar tuh tergantung banget juga kan? Mungkin punya pengalaman mungkin. Nah itu Semangat teman-teman, banyak spasi. Mantap, ini dia langsung kita beri tepuk tangan untuk Rian, Gabriel, dan Jeffy Donga. Playback engineer tuh yang mungkin dulu ya belum kelihatan kerjaannya, tapi sekarang makin banyak kerjaannya, makin amin. Itu bukannya udah ya? Maaf, bercanda ya. Makin banyak kerjaannya, tapi SDM-nya tuh belum sebanyak itu gitu. Kalau misalkan salahnya bukan di ketukan empatnya, let's say dia ada di tengah-tengah somewhere. 4/4 ya, terus dia ternyata masuknya di ketukan ketiga, bukan ketukan satunya gitu, maksudnya gitu. Salahnya di tiganya. Ah. Buat benerinnya lagi itu gimana berarti? Jadi kalau per bar tadi kayak gini. Nah, misalkan dianya di mana? Tinggal ganti aja seperempat misalkan. Ya. So langsung gitu dia. Jadi 2 ketuk doang tuh, begitu 2 ketuk dia akan langsung pindah. 4, go, pindah, 3, 4. Kita juga harus gua punch-nya berapa ya, seperempat atau 0. Nah ini gua juga biasanya suka pakai nih yang non ini nih. Karena misalnya kalau udah ngaco banget, ya udah misalkan langsung kayak gitu. Tapi biasanya gue assign ya di controller, nggak gue pencet di trackpad kayak gini karena kurang presisi. Sebenarnya kalau udah masuk beberapa lagu, misalkan contoh kita udah persiapan konser, ada masuk 10 lagu kah, 20 lagu kah, yang perlu kita perhatikan adalah balancing antar lagu. Nah ini penting banget. Nah gain stage itu penting banget jadinya untuk masing-masing tiap lagu itu balance gitu. Jadi nggak terlalu jauh perbedaannya signifikan antara lagu supaya nggak jomplang. Musisi kan bikin lagu, Ya. terus mixing mastering yang akan jadi file buat Spotify, buat DSP. Yes. Oke. Ntar buat treatment live-nya itu, Yeah. mixingnya apakah di mixing ulang atau Di depan. atau gimana? Mixing masteringnya itu gimana untuk treatment live-nya? Nah, Kebanyakan dia udah bikinin kita stem karena hampir semua si artis atau penyanyi ini pasti pakai playback. Ini bener loh, tanpa terkecuali ya misalkan kecuali Malik lah gitu, band-band organik. Mau band baru, mau band lama, biasanya hampir Masih semuanya pakai playback sekarang. Makanya mixer engineer tuh udah kayak, ya mereka udah tau lah, mereka udah bikinin stem, mereka udah mengkategorikan stem sesuai kebutuhan industri lah, ya, kayak gitu. stems itu jadi memang instrumen-instrumen yang digabung jadi satu gitu ya, Bor ya? Iya benar. Jadi misalkan contoh gitar, kalau multi track waktu kita recording kan biasanya ada banyak tuh tracknya, gitar R gitu, left, right dan segala macamnya. Ini dijadikan jadi satu, jadi stems gitu ya. Iya. Nah, tapi biasanya kalau gue boleh tambahin ya, Boleh. biasanya kebutuhan waktu kita nge-mixing yang di SP dengan kebutuhan di live itu bisa beda gitu kan. Jadi kalau kita nemuin beberapa music director, contoh Mas Dendi Lasaido, karena dia music directornya kan di TOCA ya, di Rosa. Kadang ada beberapa instrumen yang dia minta secara spesifik, misalkan ini nih brass sectionnya Jeff naikin lagi di sini gitu. Walaupun kalau kita denger nih ya, kalau kita denger secara belum main sama band, gila nih brass section tuh kayaknya maju banget gitu, kayak di depan banget, yang lain tuh ketutup sama si brass sectionnya gitu. Tapi begitu kita main sama band, ternyata memang kebutuhannya brass section tuh di depan begitu, itu ngejejek benar-benar kayak oh iya pas gitu waktu udah main sama band gitu. Jadi memang kebutuhannya tuh balik lagi tergantung si siapa music directornya pengen ngedeliver apa dari musiknya gitu. Itu apakah kewajiban kita playback engineer untuk kita yang buat setiap layernya, setiap stems-nya? Karena aku pun juga lumayan terbebani dengan hal itu. Kalau yang tadi kita sebut kenapa kita minta dari music director, itu konteksnya dalam dunia session player. Karena kita sessionist, kita dapat data-data audio dan segala macam yang untuk kebutuhan playback itu dari music directornya atau bisa juga dari produsernya. Dari situ baru kita rapiin datanya. Tapi kalau misalkan konteksnya kayak tadi buat main di band sendiri, sebenarnya nggak ada yang kata harus, nggak ada yang kata wajib atau enggak.
Tergantung kebutuhan musiknya. Kalau memang kita dipercayain untuk oke, gue yang bikin ya, Berarti lu ada tambahan satu kerjaan lagi. Betul. Berarti lu arranger juga. bisa Jatuhnya disebut. akan Iya. jadi arranger karena emang buat arrangement ya. Iya, kayak misalkan Pre-production. siapa tuh? Ben Silaban lah misalkan Betul. di Tiara Andini Tiara ya. Andini. Dia kan playback engineer-nya juga. Dia bikin sequencernya juga. Aransemennya maksudnya. Aransemennya Iya. juga dan sequencernya juga dia yang bikin. Iya. Iya, soalnya kalau playback engineer doang tuh dari namanya aja kan kita udah tau playback. Iya. Jadi dia tuh emang mengolah data yang udah ada. Dulu tuh ada sempet kayak bahasan kayak lu gaya banget playback engineer, lu yang bikin data juga bukan lu. Ya emang bukan. Memang gua. bukan gua. Iya. Raisa itu mainnya adalah dia minta kliknya itu 1/4 aja gitu. Iya. Kalau misalnya gitu bikin 2 layaran, kalau misalnya musik kan biasanya kalau lagu balet ya pengennya 1/8 gitu kan. Kira-kira minimal butuh buat songkapnya kalau gitu tuh minimal berapa channel? Biasanya kalau reguler kan kita nggak punya waktu banyak buat sound check dan segala macam gitu kan. Yang penting colok bunyi langsung main gitu, gas. Kebutuhannya sejauh mana? Kalau kita konteksnya ngomongin session nih ya, konteksnya itu tuh yang tadi tuh Yaya minta ininya beda tuh, kliknya Iya. ada yang 1/4 buat dia, Iya. 1/8-nya buat si band, Iya. gitu. Nah itu kan kita harus routingnya terpisah tuh, At least output mesti berapa tuh? 4 minimal 4. minimal tuh. Walaupun in real-nya kalau buat Yaya kita lebih dari itu ya. Iya. Kebutuhannya gitu. Iya. Tapi kalau untuk cuma nge-split itu aja udah 2 tuh. Kebutuhan buat si band 1, kliknya. Kebutuhan buat si Yayanya 1, itu udah 2 tuh kepake. Iya, udah 2 track tuh. Udah 2 tuh. Iya. Kebutuhannya apa lagi? Cuma punya musiknya stereo misalkan 1 track. Kalau stereo kan berarti 2 track tuh. Iya. Berarti ya udah 4 tuh minimal. Berarti kita Butuhnya butuh 4. minimal Audio 4. interface-nya minimal punya 4. Nah, gua waktu kita bantuin Yura di konser Binga, Konser Binga. lightingnya ini nih Mas Ardi. Ini lighting designer konser Binga. Konser Binga. Yura Yunita. Yura Yunita. Di, biasanya kita tuh kalau workflow-nya gimana? Kalau misalkan ada project baru, ini biasanya gua udah latihan sama band. Kita Betul. udah latihan sama band sekali, itu terus direkam, guide yang latihan, terus guide sequencernya, Betul. terus LTC-nya gua kirim ke Kirim dia. ke dia. Nah, habis dari itu lu ngapain, Di? Flow-nya tuh kalau sama yang udah-udah ya, Mas Dian tuh biasanya minta materi yang fix sama minta dan chord list. Time code list tuh jadi kayak timestamp gitu, misalkan lagu 1 mulainya di mana, LTC-nya ya di menit berapa, itu time code list. Nah itu. Terus ketika ada update perubahan pasti kita selalu komunikasi. Menyesuaikan Ya. lagi. Kalau udah berbicara dengan time code kan materi yang fix ya, jadi harus Betul. banyak komunikasi gitu. Bener. Dan biasanya Gitu ya, setelah sebenarnya. Yang ribetnya nge-programnya ya. nah itu dia Kalau biasanya workflow-nya sih cuma sesimpel itu sesimpel ya. itu Iya. koordinasinya aja Iya, kan. gue pernah ngirimin dia sequencer gue doang. Jadi kan sequencer kan nggak ada drum, nggak ada bass, Kosong tuh datanya. kosong kan. Dia Belum sama bilang, band. Mas, ada yang latihannya nggak? Supaya apa di lu butuh? Nah, Karena misal hit drumnya biar kita bisa mainkan juga. Iya. ngesing ya, ngesing sama lampu ya, Karena lighting. kalau hanya sequencer kan cuma buat si player sama penyanyi, sedangkan Iya. dari lighting kita perlu Aksen. instrumen. Iya. Benar. Betul. Kalian tahu kalau Lu tahu deh. hari H sebelum konser laptop kebakar tuh tergantung sistemnya bakar juga nggak? Mungkin punya pengalaman mungkin. Jadi kalau ada yang nonton kontennya Spacebar yang alat gua kebakar, di pertunjukan itu musik directornya Mas Ryan nih. Tepuk tangan dulu buat Mas Ryan nih. Waktu itu konser tribute Chrisye. Waktu itu laptopnya dua-duanya kebakar, soundcardnya kebakar juga. Soundcard yang kayak gini, satu. Untungnya masih ada laptop yang lain. Jadi gitu Sorry, Mas. kalau boleh tahu kebakarnya karena apa ya? Listrik Mas. Ya ada tim yang nyelidikin gitu, katanya groundingnya yang mesinnya 0, mesinnya di bawah 0, itu malam itu 7. Laptop gua kalau kata teman-teman audio engineer kelebihan daya dari si XLR ini. Jadi dikirim dari XLR itu terus ini nyolok ke laptop, chargernya kecolok jadi kayak ngelup gitu. Over jadi Iya, kayaknya. Ya. kebakar. Mixernya berarti kena juga dong. Karena semua bos.